Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda yang sedang mendengarkan atau menyimak video ini selalu diberikan kesehatan ya, serta kedamaian dan tentu saja keberkahan yang berlimpah dimanapun Anda berada saat ini. Amin. Pastinya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk semuanya. Ya, nah coba bayangkan sebuah skenario epik di kepala Anda sekarang. Coba visualisasikan sebuah kerajaan kuno yang begitu masif, dengan birokrasi dan militer yang sangat kuat. Sampai-sampai rajanya ini dengan congkak berdiri dan secara harfiah mengaku sebagai Tuhan di hadapan jutaan rakyatnya. Itu klaim yang luar biasa arogan ya. Sangat arogan. Kekuatan militernya menyapu bersih semua ancaman. Kekayaannya, wah, tidak bisa dihitung lagi. Tapi bersiaplah untuk sebuah plot twist sejarah yang paling masif. Kekuatan raksasa ini ternyata punya kelemahan. Apa? Kekuatan yang tampak mustahil dikalahkan itu pada akhirnya diruntuhkan oleh sesuatu yang sama sekali di luar nalar, yaitu seorang bayi kecil yang menangis dan tak berdaya. Apakah Anda siap melihat bagaimana kekuasaan absolut ternyata hanyalah ilusi rapuh di hadapan desain takdir? Jika iya, selamat datang kembali di Raka Pradita Channel. Premis sejarah ini selalu memancing intrik yang sangat mendalam ya. Karena kita sedang membicarakan benturan antara kekuatan fisik yang brutal Betul. melawan sebuah kekuatan tak kasat mata yang diam-diam bekerja di balik layar. Setuju sekali. Nah, pada penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan menggali sebuah mahakarya narasi yang diabadikan dalam teks sumber kita hari ini, yaitu Surah Al-Qasyas. Misi kita di sini bukan cuma sekedar membacakan ulang catatan masa lalu. Iya, bukan sekedar buku sejarah. Tentang anatomi kekuasaan, lalu psikologi ketakutan, batas kesabaran manusia, dan bagaimana pertolongan itu seringkali datang dengan cara yang sangat ironis, khususnya kepada mereka yang tertindas. Tapi sebelum kita bahas bayi yang menangis tadi, kita harus paham dulu panggung utamanya. Konteksnya harus jelas dulu. Betul. Oke, mari kita bedah ini. Berdasarkan catatan sumber kita, Mesir kuno di bawah kendali Firaun ini diperintah dengan tangan besi. Dia membagi rakyatnya ke dalam kasta-kasta yang sangat diskriminatif. Sebuah sistem penindasan yang dilembagakan ya? Iya, dan di dasar hierarki itu ada Bani Israel. Mereka diperbudak, hak kemanusiaannya dicabut total. Dan seolah itu belum cukup, Firaun mengeluarkan kebijakan yang mungkin paling brutal dalam sejarah. Genosida bayi laki-laki. Itu mengerikan sekali. Hanya untuk mengejar bayi. Yang sangat memukau di sini adalah anatomi dari ketakutan seorang diktator itu sendiri. Ketakutan ya? Iya, kebijakan ini kan dipicu oleh sebuah ramalan bahwa akan lahir seorang anak dari kaum budak yang bakal meruntuhkan singgasananya. Jadi Anda melihat sebuah paradoks besar di sini. Paradoks bagaimana maksudnya? Seseorang yang punya segalanya, pasukan elit, monumen raksasa, kendali penuh atas hidup dan mati, tapi di dalam batinnya dia dikonsumsi oleh teror yang melumpuhkan. Rapuh di dalam ya? Tepat sekali. Kekejaman Firaun itu bukan produk dari kekuatan absolut, melainkan dari kerapuhan mental. Ketika penguasa merasa terancam oleh sesuatu yang bahkan belum terjadi, tindakannya jadi sangat irasional. Menggeledah rumah demi rumah mencari bayi itu bukan tindakan dewa, itu tindakan pengecut yang panik. Benar, sangat panik. Sekarang coba Anda yang sedang menyimak tempatkan diri Anda pada posisi masyarakat saat itu, khususnya Ibunda Musa. Atmosfer terornya pasti sangat mencekam. Tangisan dan keputusasaan itu pasti jadi suara sehari-hari. Iya, dan di tengah mimpi buruk itulah bayi Musa lahir. Insting pertama seorang ibu pasti ingin mendekap anaknya, menyembunyikannya di lemari atau di bawah tempat tidur. Tapi sumber kita mencatat sebuah instruksi yang melawan logika manusia. Sebuah intervensi ilahi. Iya, sang ibu mendapat ilham yang bunyinya, susuilah dia, dan jika engkau khawatir, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Tolong bantu saya memahami ini. Secara logika, melepaskan bayi di dalam peti ke sungai Nil yang arusnya deras, itu kan sama saja menjemput maut. Memang, itu adalah titik ekstrim dari apa yang kita sebut sebagai kepasrahan absolut. Kepasrahan absolut? Keputusan itu menentang setiap sel insting keibuan. Namun, disinilah desain takdir mulai memperlihatkan ironinya.
Ketika sang ibu menaruh bayi itu ke dalam peti lalu melepaskannya ke air, dia secara harfiah melepaskan kendali atas hal yang paling dia cintai. Diserahkan sepenuhnya pada arus sungai. Betul. Dan kemana arus sungai Nil itu membawanya? Pasti bukan ke desa yang aman. Tidak. Arus itu justru membawa peti tersebut mengalir menembus gerbang langsung ke pusat bahaya, yaitu kolam istana Firaun. Wah, ini seperti layanan pesan antar yang dikirim langsung oleh alam semesta. Bayi yang paling dicari oleh militer Mesir untuk dibunuh justru diantarkan dengan sangat mulus ke halaman depan rumah orang yang ingin membunuhnya. Dan perhatikan bagaimana eksekusinya. Peti itu kan ditemukan pelayan lalu dibawa kepada Asia, istri Firaun. Istrinya sendiri ya? Ya, di momen peti itu dibuka, teks kita mengisyaratkan adanya sentuhan ilahi pada emosi Asia. Dia langsung merasakan cinta yang mendalam pada bayi itu. Langsung jatuh hati. Betul. Lalu dia menatap Firaun, pria yang mendanai genosida ini, dan berkata agar bayi ini jangan dibunuh. Malah dia minta dijadikan anak angkat. Luar biasa, rencana genosida yang dirancang dengan anggaran negara hancur dalam hitungan detik. Digagalkan oleh belas kasih istrinya sendiri di dalam kamar tidurnya sendiri. Firaun tanpa sadar setuju untuk membiayai dan membesarkan agen kehancurannya sendiri di bawah atapnya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ya, silakan. Anda punya kerajaan superpower, infrastrukturnya raksasa. Tapi tiba-tiba seluruh istana lumpuh dan dilanda kepanikan massal. Alasannya, bayi ini menolak semua susu dari inang pengasuh istana. Itu ironi yang sangat tajam. Coba bayangkan, imperium yang bisa membangun piramida dengan perhitungan astronomi yang presisi mendadak krisis internal karena tidak bisa menemukan formula susu yang pas untuk menenangkan tangisan satu bayi. Ini satir sejarah tingkat tinggi. Itu adalah teguran psikologis sebenarnya. Teguran bagaimana? Sehebat apapun teknologi dan kekuatan militer suatu bangsa, mereka seringkali tidak berdaya menghadapi hal-hal yang sangat elementer. Istana kehabisan akal? Dan di tengah kepanikan itu, solusi datang dari pihak yang tidak mereka perhitungkan sama sekali. Sang kakak. Iya, kakak perempuan Musa. Di catatan sumber kita, sejak peti itu dilepaskan, sang kakak ini diam-diam melakukan operasi spionase. Mengikuti dari kejauhan ya, Betul. menyusuri tepi sungai. Dan waktu dia lihat petinggi istana mondar-mandir panik mencari ibu susu kakaknya ini, dengan taktis mendekat, dia bilang, "Aku tahu sebuah keluarga yang bisa merawat dan menyusui bayi ini untuk kalian." Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah momen kejeniusan arsitektur takdir yang tak tertandingi. Arsitektur takdir istilah yang bagus. Coba jelaskan. Mari kita lihat matematika ilahinya. Ibunda Musa dipaksa keadaan untuk melepaskan bayinya ke sungai yang mematikan murni karena iman. Iya? Lalu apa kompensasinya? Dalam hitungan jam, bayinya dikembalikan ke pelukannya dengan selamat. Selamat dan utuh. Lebih dari itu, dia kini punya kekebalan diplomatik, semacam perlindungan VIP dari tentara, dan dia digaji secara resmi oleh kas negara Firaun untuk menyusui anak kandungannya sendiri. Digaji oleh musuh negara untuk merawat anak sendiri? Tepat. Ketika seseorang melepaskan sesuatu yang sangat dia cintai karena percaya pada Sang Pencipta, apa yang kembali itu punya nilai dividen yang jauh melampaui perhitungan manusia. Itu tingkat kemenangan yang sulit dipercaya. Nah, waktu berlalu ya, Musa tumbuh di fasilitas terbaik Mesir. Pendidikan elit, akses kekuasaan, hidup ala pangeran. Fasilitas nomor 1. Tapi tunggu, ini agak aneh. Kalau dia dibesarkan di kemewahan istana, disusui oleh ibunya yang statusnya pegawai istana, logikanya dia kan bakal tumbuh dengan mentalitas elit Mesir. Logikanya begitu. Tapi kenapa sumber kita mencatat dia tetap peduli pada kaum budak Bani Israel? Karena fasilitas fisik tidak menghapus akar spiritual dan identitas sejati seseorang. Ibunya menanamkan kesadaran itu sejak kecil. Musa tahu dia berada di istana, tapi dia bukan dari istana. Dia melihat kemewahannya, tapi dia juga melihat siapa yang membangun kemewahan itu. Ya, penderitaan kaumnya. Ya, konflik internal inilah yang ibarat bom waktu di dalam dadanya. Dan bom waktu itu meledak di sebuah insiden jalanan. Status pangeran elitnya hancur dalam semalam. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Suatu hari Musa melihat ketidakadilan langsung di depan matanya. Seorang pria Mesir dari kelas penindas sedang memukuli orang dari Bani Israel. Orang Bani Israel ini minta tolong kan? Betul, insting pembelaan Musa menyala. Dia bermaksud melerai, tapi karena fisiknya luar biasa kuat, satu dorongan atau pukulan dari Musa ternyata berakibat fatal. Orang Mesirnya tewas. Tewas seketika.
Dan itu murni kecelakaan yang tidak disengaja. Tapi yang jadi sorotan di sumber kita bukan sekedar kecelakaannya ya, melainkan apa yang dilakukan Musa setelahnya. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang bagaimana kekuasaan merespon rasa bersalah. Mari kita bandingkan. Kita komparasikan ya, Firaun membunuh ribuan bayi dan dia tidak kehilangan waktu tidur sedetik pun. Tapi Musa, waktu dia sadar kekuatannya merenggut nyawa orang lain, apa dia pakai kartu kekebalan pangeran untuk membungkam saksi? Tidak. Tidak sama sekali. Reaksinya adalah penyesalan yang menghancurkan jiwa. Dia tersungkur sadar, dia terpancing emosi dan memohon ampunan secara total. Dia bilang, "Ya Tuhanku, aku telah menzolimi diriku sendiri." Di situ pemisahan karakternya terlihat jelas. Tiran menutupi kesalahan dengan arogansi, sementara calon pemimpin besar mengambil tanggung jawab moral. Sangat kontras. Sayangnya, penyesalan moral tidak menghentikan konsekuensi politik. Beritanya bocor. Para elit istana yang mungkin memang tidak suka padanya, langsung rapat rahasia untuk mengeksekusi Musa. Mereka dapat alasan yang pas. Betul. Untungnya ada informan rahasia yang membocorkan rencana itu. Malam itu juga Musa harus lari. Tanpa perbekalan, tanpa peta, tanpa pengawal. Menembus gurun menuju Madian. Seberapa mengerikan perjalanan ini bagi seorang pangeran? Sangat mengerikan. Madian bukan kota tetangga yang dekat. Itu wilayah asing yang gersang di luar yurisdiksi Mesir. Keluar dari zona aman. Bagi pangeran yang terbiasa fasilitas kelas 1, jalan sendirian ke padang pasir tanpa persiapan, itu sama dengan hukuman mati yang tertunda. Ini fase transisi radikal. Dia kehilangan identitas, kekayaan, keamanan dalam semalam. Proses pengikisan ego ya. Ya, sekolah kehidupan dari alam yang sangat keras. Dan sampailah dia di pinggiran Madian, dalam kondisi yang pasti sangat dehidrasi dan lelah ekstrim. Dia tiba di sebuah sumber air. Sumur Madian. Di sana dia lihat pengembala pria mendominasi sumur berebut memberi minum ternak. Tapi di kejauhan, dia lihat dua wanita menahan ternak mereka tersingkir dari kerumunan. Logikanya kan buronan yang kelelahan mending diam aja menghemat energi. Cari aman saja harusnya. Tapi insting Musa untuk membantu yang lemah tidak mati oleh penderitaannya sendiri. Dia maju membantu dua wanita itu. Dan setelah itu dia mundur ke bawah pohon dan mengucapkan doa yang sangat menyentuh. Doa di bawah pohon itu adalah puncak dari dekonstruksi ego manusia. Dia tidak mendikte Tuhan. Dia tidak minta posisinya dikembalikan, tidak minta pasukan untuk balas dendam. Dia cuma bilang, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku." Sebuah kepasrahan total. Dia mengakui kekosongannya. Dan respon alam semesta terhadap kejujuran di titik terendah ini datang sangat cepat. Sangat cepat. Salah satu wanita tadi kembali dan mengundangnya ke rumah. Ayah mereka pria soleh yang kaya pengalaman langsung bisa membaca karakter Musa. Dia tidak melihat gelandangan ya? Tidak, dia melihat integritas moral dan kekuatan yang luar biasa. Hasil dari satu tindakan tanpa pamrih dan satu doa tulus itu. Musa langsung dapat pekerjaan, suaka perlindungan, bahkan seorang istri. Gurun Madian yang awalnya menakutkan bertransformasi jadi tempat pemulihan. Inkubator kedewasaan untuk Musa. Dari buronan jadi pria berkeluarga dengan pekerjaan tetap. Transformasi yang luar biasa. Nah, waktu bergulir, setelah sekitar 1 dekade di Madian, Musa merasa sudah waktunya bergerak. Dia bawa keluarganya melakukan perjalanan yang ternyata mengarah kembali ke Mesir. Iya. Dan disinilah peristiwa yang mengubah tatanan kosmik terjadi. Di tengah malam yang dingin di kawasan Bukit Tur, Musa melihat pendaran cahaya api di kejauhan. Niat awalnya kan sederhana ya. Betul, dia cuma menyuruh keluarganya menunggu sementara dia pergi cari kehangatan atau petunjuk jalan. Namun, yang dia temukan bukan api perkemahan biasa. Di tempat yang sangat sunyi itu, tabir dimensi terbuka. Wah, Dia mendengar panggilan langsung dari Sang Pencipta. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam." Bayangkan kejutan psikologisnya. dari niat cari api penghangat berujung pada pencerahan spiritual tertinggi. Dan beban misi paling berat dalam sejarah. Misi yang secara logika itu bunuh diri. Dia disuruh kembali ke Mesir menemui Firaun yang mencarinya untuk dieksekusi dan menuntut pembebasan seluruh Bani Israel. Tantangan yang mustahil. Bagaimana buronan berani menantang militer terkuat di bumi cuma modal keyakinan?
Karena itulah Tuhan tidak mengirimnya dengan tangan kosong. Allah membekalinya dengan mujizat yang didesain khusus untuk meruntuhkan psikologi kekuasaan Mesir. Yang saat itu sangat mendewakan ilmu sihir ya. Betul, tongkat kayu gembalanya bisa berubah jadi ular raksasa yang nyata. Tangannya kalau dimasukkan ke kerah baju, keluar memancarkan cahaya menyilaukan. Ini bukan trik sulap murahan. Bukan. Ini demonstrasi kekuasaan absolut yang bikin infrastruktur sihir Mesir terlihat seperti mainan anak-anak. Seseorang yang dulu lari ketakutan, kini kembali sebagai badai yang akan menyapu bersih kesombongan Firaun. Jadi apa makna dari semua ini? Kita sudah melihat bagaimana kekuatan politik dan militer absolut Firaun akhirnya dihancurkan. Tapi teks sumber kita tidak berhenti di situ. Ada narasi lanjutan yang sangat penting. Ya, menjelang akhir surah Al-Qasyas, narasi melempar sebuah curveball yang sangat relevan dengan zaman modern. Tiba-tiba kita diperkenalkan pada sosok baru. Bukan jenderal, bukan raja. Tapi seorang konglomerat super kaya. Dari kalangan Bani Israel sendiri. Namanya Qorun. Kalau Fir'aun itu simbol ilusi kekuasaan, Qorun ini representasi ilusi kekayaan ekstrim. Kekayaannya tidak masuk akal. Kunci-kunci gudang hartanya aja sangat berat dipikul oleh sekelompok pria bertenaga. Transisi ke kisah Qorun ini sangat esensial. Ini memperingatkan kita bahwa jebakan kehidupan tidak hanya dari tirani politik, tapi juga dari apa yang hari ini mungkin kita sebut kebanggaan hustle culture yang toksik. Hustle culture yang berlebihan ya? Ya, Qorun punya penyakit yang persis sama dengan Firaun, arogansi absolut. Waktu orang bijak menasihatinya untuk pakai kekayaannya demi kebaikan dan jangan lupakan Tuhan, apa responsnya? Responsnya sangat modern. Dia pada dasarnya bilang, aku dapat semua ini murni karena ilmuku, karena insting bisnisku sendiri. Dia menghapus peran Tuhan dari kesuksesannya. Dan di sanalah letak kejatuhannya. Qorun menganggap kekayaannya itu bukti bahwa dia kebal dari kehancuran. Mari kita komparasikan lagi. Silahkan. Fir'aun dengan arogansi kekuasaan vertikalnya ditenggelamkan ke dalam air. Qorun dengan arogansi materialnya ditelan oleh bumi. Bumi terbelah menelan Qorun dan seluruh hartanya dalam sekejap. Dan yang paling epik itu reaksi publiknya. Ya, orang-orang awam yang kemarinnya berdesakan nonton parade Qorun yang iri dan ingin gaya hidup seperti dia, mendadak pucat. Langsung tersadar ya. Mereka bilang, ya ampun, ternyata rezeki itu mutlak kehendak Tuhan. Kalau kemarin doa kita jadi seperti Qorun dikabulkan, kita pasti hari ini sudah ikut terkubur hidup-hidup. Itu tamparan realitas yang sangat brutal. Harta yang dipuja-puja malah jadi jangkar beton yang menariknya ke dasar kebinasaan. Luar biasa. Jika kita harus merangkum sintesis akhir dari semua tokoh ini, apa benang merahnya? Semuanya bermuara pada kebenaran universal. Tentang ilusi kendali manusia. Lihat papan catur sejarah ini. Firaun dengan kekuatan militer absolut. Hancur tak bersisa. Qorun dengan kekayaan material tanpa batas. Lenyap ditelan tanah. Terhapus begitu saja. Tapi di sisi lain siapa yang akhirnya menang dan mengubah sejarah? Seorang bayi yang cuma bisa menangis, seorang ibu yang melepaskan bayinya ke sungai yang ganas semata-mata karena iman. Dan seorang buronan yang kelelahan tapi masih mau membantu orang di sumur Madian. Betul. Sumber kita memberi kesimpulan tajam. Kekuatan uang, status itu ilusi rapuh kalau membuat kita merasa tidak butuh Tuhan. Mereka yang pasrah dan bertawakal, saat logika bilang semuanya hancur, merekalah yang mewarisi kemenangan. Sebuah analisis yang sangat-sangat menancap di pikiran. Dan sekarang saya ingin berbicara langsung kepada Anda yang sedang mengikuti penelusuran mendalam ini. Coba pikirkan kehidupan Anda sendiri saat ini. Mari kita renungkan. Ketakutan atau beban apa yang sedang Anda genggam erat-erat hingga membuat Anda stres malam ini? Kekhawatiran soal karir, masa depan anak, atau keamanan finansial? Hal-hal yang sering membebani pikiran ya. Iya, mungkin layaknya Ibunda Musa, peti kecil yang paling Anda takutkan untuk dilepaskan ke sungai yang deras saat ini justru adalah satu-satunya rute yang Tuhan siapkan untuk membawa Anda menuju keselamatan sejati. Kadang kita terlalu sibuk mengendalikan arus. Sampai kita lupa siapa yang menciptakan airnya. Beranikah Anda melepaskan ilusi kendali itu dan mulai percaya sepenuhnya pada skenario takdirnya? Itu adalah sesuatu yang layak Anda eksplorasi lebih jauh. Sangat patut direnungkan.
Jika pembahasan kita kali ini memberikan Anda perspektif baru bahwa kesabaran dan kepasrahan seringkali berakhir dengan kemenangan yang membalikan logika dunia, jangan simpan pencerahan ini sendirian. Bagikan ke yang lain. Betul, bagikan video ini ke teman keluarga atau grup Anda agar lebih banyak orang yang mendapat suntikan semangat. Kisah ini bukan sekedar artefak masa lalu, tapi peta jalan untuk kehidupan kita hari ini. Peta yang sangat relevan. Pastikan Anda klik like dan subscribe ke Raka Pradipta Channel agar tidak ketinggalan penelusuran mendalam kita berikutnya. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar Anda di bawah. Bagian mana dari jatuh bangunnya tokoh-tokoh hari ini yang paling mengubah cara pandang Anda? Kami sangat menantikan diskusi di kolom komentar. Kami sangat menikmati penjelajahan pikiran ini bersama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa selanjutnya.